Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ejaan. Yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Kemudian yang kedua adalah penulisan huruf. Penulisan huruf ada 3, yaitu huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Di sini huruf pertama A menggunakan huruf kapital, begitupun kata tolong, huruf T huruf pertama. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, huruf A awal A menggunakan huruf kapital, begitupun huruf H. Kemudian Dewi Sartika, huruf pertama D menggunakan huruf kapital, begitupun dengan huruf S. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 5 ampere, 15 watt, ikan mujair, dan mesin diesel. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya teori Darwin. Di sini huruf D Darwin, huruf pertama D menggunakan huruf kapital. Hukum Archimedes, kata dari Archimedes. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya Abdurrahman bin Zaini, Fatimah binti Salim, Indani Boru Sitanggang, dan sebagainya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Kemudian, mereka berhasil meraih medali emas. Katanya, besok pagi, kata Lino, mereka akan berangkat. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya di salah satu novel Eka Kurniawan yang paling terkenal adalah Lelaki Harimau. Kasus pencurian itu sudah diberitakan oleh koran Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat menggunakan garis miring, begitupun dengan Lelaki Harimau. Kemudian huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya sedang mencari makna dari idiom bertekuk lutut. Bertekuk lutut menggunakan kata miring. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya bab 1 pendahuluan. Yang ketiga ada penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, Banu sakit perut, Laila belajar matematika. Kemudian kata jadian atau kata turunan awal, sisipan, akhiran, kombinasi, akhiran. Penulisan kata ulang. Pertama, penulisan kata ulang dengan tanda hubung. Contohnya, ibu-ibu memiliki garis hubung, adik-adik, dan makanan, dan lain sebagainya. Penulisan kata majemuk. Yang pertama, idiomatik. Yang contohnya dirangkai, matahari, Pancasila, hulu balang, dan lain-lain. Kemudian penulisan kata majemuk biasa.
dipisah, meja hijau, jago merah, panjang tangan, dan keras kepala. Kemudian pemenggalangan kata. Jika di tengah kata terdapat dua vokal atau konsonan berturutan, pemenggalan dilakukan di antara vokal atau konsonan. Contohnya saudara dengan putra. Yang keempat ada tanda baca. Yang pertama, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenisnya dan setara. Contoh, hujan makin deras, koma, ayah belum juga pulang. Kemudian tanda tanya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda tanya. Fungsi tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Selain itu menanyakan sebuah jawaban dan penjelasan. Fungsi lainnya dari tanda tanya ialah menyatakan kalimat yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya alias masih ambigu. Contohnya, betulkah di Indonesia ada 801 bahasa? Tanda tanya. Kemudian tanda baca. Tanda baca titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian tabel atau bagian. Kemudian tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat, untuk memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena Budi pekertinya baik, koma, ia mempunyai banyak teman. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah cantiknya pulau itu, tanda seru. Kemudian tanda petik digunakan dalam bahasa Indonesia pada istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Contoh dari tanda petik, hakim dilarang menerima amplop. Kata amplop menggunakan tanda petik dari terdakwa. Selain itu, tanda petik dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau perincian. Contoh, kita sudah memesan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Kemudian tanda garis miring. Tanda baca yang satu ini memiliki peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, pada dasarnya fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap dan atau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.